Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KBM hari ini, kita akan melanjutkan materi lingkaran, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Nah, pada materi persamaan garis singgung lingkaran ini, kita akan membahas 3 tipe ya. Yang pertama ada persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran, lalu ada persamaan garis singgung yang bergradien M, dan terakhir ada persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, langsung kita bahas aja ya materinya. Oke, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung pada lingkaran ini ada beberapa jenis. Yang akan Ibu jelaskan pertama kali yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik singgung pada lingkaran. Nah, untuk judul yang pertama ini pun nanti kita akan bagi 3 ya. Jadi, rumusnya itu untuk pusat yang 0,0, lalu untuk yang pusatnya ada di A, B, dan ada juga untuk persamaan umum lingkaran. Nah, sekarang kita lihat cara penurunannya. Misalkan di sini Ibu memiliki sebuah lingkaran dengan jari-jari R ya. Ini jari-jarinya sembarang ceritanya. Nah, si lingkaran ini Ibu buat dia pusatnya di 0,0. Nah, misalkan di sini Ibu akan tarik sebuah garis singgung. Nah, misalkan ini garis singgungnya ya ceritanya. Nah, garis singgungnya ini Ibu singkat dengan PGS, yaitu persamaan garis singgung. Lalu ingat yang namanya menyinggung di minggu kemarin. Nah, di sini dia memiliki titik singgung ya. Titiknya ada 1. Nah, titik singgungnya. Terus, titik ini Ibu anggaplah misalkan titik A. Titik A-nya koordinatnya X1, Y1. Lalu kita akan tarik ke titik pusat lingkaran. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan titik P kita tarik kepada titik A, otomatis dia akan tegak lurus ya terhadap garis singgung. Nah, sekarang langkah awal untuk menurunkannya, kita akan mulai dari mencari gradien. Nah, kalian ingat ya, kalau ada garis, di sana garis PA, nah, di sini Ibu akan mencari gradien garis P ke A. Ingat rumusnya, yang namanya gradien itu kan tinggal YA dikurangi dengan YP, kita bagi dengan XA dikurangi dengan XP. Sehingga kalau kita substitusikan, di sini kita akan peroleh bahwa gradien garis P ke A itu sama dengan Y1 dikurangi 0 per X1 dikurangi 0. Nah, dari sini kita akan dapat gradiennya, bahwa gradien P ke A itu adalah Y1 per X1. Nah, ini baru gradien PA-nya. Sementara yang harus kita cari itu adalah gradien garis singgungnya. Nah, di sini kalian lihat bahwa garis P ke A itu tegak lurus terhadap garis singgung ya. Sehingga bisa Ibu tuliskan bahwa PA tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Akibatnya, gradien dari P ke A kalau kita kalikan dengan gradien garis singgung sama dengan minus 1. Nah, tadi kita udah dapat gradien PA-nya, kita masukin ke sini. Jadi, Y1 per X1 kita kalikan dengan MGS atau gradien garis singgung. Nah, di sini kita langsung dapat bahwa gradien garis singgungnya berarti minus 1 kita akan bagi dengan Y1 per X1. Atau gradien garis singgungnya sama dengan negatif dari X1 per Y1. Nah, ini kita baru peroleh gradien garis singgungnya. Nah, setelah itu kita akan turunkan persamaan garis singgung. Terlebih dahulu, kalian lihat bahwa gradien garis singgung ini dilalui oleh sebuah titik singgung ya, di mana titik singgungnya adalah X1, Y1. Nah, sehingga untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita bisa gunakan rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M. Ingat rumus di SMP. Jadi di sini, untuk mencari persamaan
garis singgungnya, Ibu akan ingetin rumusnya, yaitu Y dikurangi dengan Y1 sama dengan gradien garis singgung kita kali dengan X min X1. Nah, kita tinggal masukin si gradien garis singgungnya. Berarti jadi Y dikurangi Y1 sama dengan negatif dari X1 per Y1 dikali dengan X min X1. Nah, setelah ini, kalian lihat penyebutnya di sana ada Y1. Jadi di sini Ibu akan kali silang. Y1 di sini Ibu akan kali silang ke Y min Y1. Nah, sehingga bisa kita peroleh jadi Y1Y dikurangi dengan Y1 kuadrat sama dengan negatif X1 kali X dikurangi X1. Nah, setelah itu, di sini kita sederhanakan kembali, ini kalikan ke dalam, maka kita peroleh Y1Y dikurangi dengan Y1 kuadrat sama dengan negatif X1X ditambah dengan X1 kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan, berarti negatif X1X Ibu pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi kita peroleh X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Nah, kalian ingat bahwa X1 kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama aja dengan jari-jari ya. Ingat persamaan lingkaran yang melalui pusat 0,0. Kalau kita substitusiin titik X1, Y1, maka X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu sama dengan jari-jari. Jadi di sini Ibu akan simpulkan bahwa rumus persamaan garis singgung yang melalui titik singgung pada lingkaran yang berpusat di 0,0 adalah X1X ditambah dengan Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumus yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran, tapi lingkarannya pusatnya di A, B. Nah, misalkan ini adalah titik pusatnya ya. Lalu titik yang dilaluinya terletak pada garis singgung. Nah, di sini misalkan sebelah sini ya, Ibu akan tarik dulu. Nah, misalkan di sini. Ingat, ini pasti tegak lurus. Anggaplah di sini titiknya adalah A, X1, Y1. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi di sini, langkah awalnya kita akan mencari dulu gradien dari titik P ke A. Nah, gradien dari P ke A, ingat pusatnya kan A, B. Berarti di sini kalau kita kurangi kan ada YA dikurangi dengan YP, lalu dibagi dengan XA, lalu dikurangi dengan XP. Nah, setelah itu kita masukin. Jadi kita peroleh gradien garis P ke A sama dengan Y1 dikurangi dengan B, lalu dibagi dengan X1 yang dikurangi dengan A. Nah, ini baru kita peroleh gradien dari garis yang menghubungkan titik P ke A. Nah, setelah itu di sana kalian lihat. Ternyata garis P ke A itu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi Ibu nyatakan PA tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Akibatnya gradien dari PA kalau kita kalikan dengan gradien garis singgung itu harus sama dengan minus 1. Nah, gradien PA-nya kita masukkan, yaitu Y1 dikurangi dengan B dibagi dengan X1 dikurangi A. Dikalikan dengan gradien garis singgung sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita akan peroleh gradien garis singgungnya berarti minus 1 dibagi Y1 min B per X1 min A. Atau bisa Ibu nyatakan langsung dengan negatif dari X1 dikurangi A per Y1 dikurangi dengan B. Nah, ini baru kita peroleh gradiennya ya.
Nah, setelah kita peroleh gradien garis singgungnya, seperti tadi, kita akan turunkan. Kita akan substitusikan gradien tersebut ke rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M. Di mana rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M. M-nya ingat MGS dikali X dikurangi X1. Nah, sekarang kita substitusikan aja gradiennya, sehingga kita akan peroleh Y dikurangi Y1 sama dengan negatif dari X1 dikurangi A per Y1 dikurangi dengan B, lalu kita kalikan dengan X dikurangi X1. Nah, setelah ini sama kayak tadi ya, kita akan kali silang. Berarti di sini Ibu bisa tuliskan Y dikurangi Y1 dikali dengan Y1 minus B. Sama dengan negatif dari X1 dikurangi A, kita kalikan dengan X dikurangi X1. Nah, di sini kita akan kali silang. Tapi sebelumnya hati-hati kalau negatif satunya itu nggak boleh kita ambil misalkan untuk bagian atas sekaligus untuk bagian bawah ya. Nah, di sini Ibu akan ambil si negatif ininya, Ibu mau kaliin ke dalam. Berarti kita akan peroleh Y dikurangi Y1 dikali dengan Y1 dikurangi B. Sama dengan A dikurangi dengan X1 dikali X dikurangi X1. Nah, ini kalau kita kalikan, maka kita akan peroleh bentuk Y1Y dikurangi dengan BY dikurangi dengan Y1 kuadrat ditambah dengan BY1. Sama dengan AX dikurangi AX1 dikurangi X1X ditambah dengan X1 kuadrat. Nah, setelah itu, di sini Ibu akan pindahkan beberapa unsur. Misalkan Ibu mau yang mengandung unsur X1 itu ada di ruas sebelah kanan. Dan yang hanya mengandung unsur X berarti Ibu akan pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nah, berarti dari sini kita akan peroleh bentuk X1X. Lalu setelah itu Ibu tambahkan dengan Y1Y. Setelah itu, Ibu akan kurangi dengan BY, lalu Ibu kurangi juga dengan AX. Nah, di sini sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Lalu setelah itu, kita akan kurangi dengan AX1, lalu kita akan kurangi lagi dengan BY1. Nah, kita lihat di sini berarti semua unsurnya udah ya, udah pindah. Nah, setelah ini gimana nih cara kita harus memunculkan rumus persamaan garis singgungnya. Ini kan udah kayak seakan-akan nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kita bisa lihat dari ruas kanan, ini bisa kita munculkan bentuk pemfaktoran. Nah, jadi di sini untuk ruas kanan, Ibu akan arahkan ke bentuk X1 kuadrat dikurangi dengan 2AX1, lalu ditambah dengan A kuadrat. Nah, ini kita akan munculkan bentuk ini, tujuannya apa? Agar bisa kita sederhanakan dia menjadi X dikurangi dengan A kuadrat. X-nya X1. Nah, otomatis di sini kalian lihat, di sini kita cuma punya negatif AX1. Sementara di sini yang diinginkan harus ada 2. Berarti gimana? Nah, otomatis ruas kiri dan ruas kanan harus kita kurangi dengan AX1. Kenapa harus kedua ruas? Karena ingat, kita itu tidak boleh mengubah bentuk soal. Jadi, di sini langkah awal ya, yang ruas sebelah kiri, Ibu akan kurangi dengan AX1. Nah, setelah itu, untuk yang BY1 pun juga sama ya, karena kan tujuannya ingin bisa disederhanakan. Berarti ruas kiri Ibu akan kurangi juga dengan BY1. Nah, selebihnya kita tinggal tulisin lagi bentuk yang ada di atasnya. Berarti tadi ada X1X ditambah Y1Y dikurangi dengan BY dikurangi dengan AX. Nah, sama dengan X1 kuadrat dikurangi AX1. Terus tadi jangan lupa
Karena yang kiri udah kita kurangin, ini juga sama. Kita kurangin dengan AX1. Setelah itu, kita akan tambahkan lagi dengan Y1 kuadrat. Nah, setelah itu kita kurangi dengan BY1 dan kita akan kurangi lagi dengan BY1. Nah, setelah itu, ingat, tadi kan tujuan kita itu memunculkan bentuk pemfaktorannya ya. Nah, di sini lihat harus munculin A kuadrat. Otomatis di kedua ruas sekarang harus kita munculin baik A kuadrat ataupun B kuadrat. Kenapa tiba-tiba ada B kuadrat? Karena lihat, untuk pemfaktoran bentuk Y yang muncul adalah variabel B. Nah, jadi di sini Ibu akan tambahkan kedua ruas dengan A kuadrat sekaligus B kuadrat. Untuk yang ini menjadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sisanya kita tinggal tulis ulang. Menjadi negatif AX1 negatif BY1 lalu ditambah X1X ditambah Y1Y minus AX minus BY. Nah, sama dengan di sini menjadi X1 kuadrat dikurangi 2AX1. Nah, jangan lupa tadi kita tambahkan unsur A kuadrat. Nah, setelah itu kita tambahkan unsur B kuadrat juga di bagian yang Y. Nah, berarti di sini kita tambahin dengan Y1 kuadrat minus dari 2BY ya. Minus dari 2BY1. Terus ingat, jangan lupa kita tambahkan dengan B kuadrat. Nah, berarti di sini terbentuk ya untuk yang ruas sebelah kanannya. Nah, sekarang yang jadi masalah, gimana nih cara kita harus menyederhanakan bentuk yang ada di ruas sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan kelompokkan untuk bentuk yang di sebelah kiri dulu ya. Nah, untuk bentuk yang di sebelah kiri, Ibu akan keluarin si A-nya nih. Misalkan di sini lihat ada A kuadrat. Ada A kuadrat, lalu di sini ada negatif dari AX1. Berarti itu bisa Ibu keluarin ya. Menjadi A dikali dengan A dikurangi X1. Lalu untuk yang B juga sama, kita keluarin B-nya, berarti jadi B dikurangi Y1. Nah, setelah itu ditambah dengan, nah kalian lihat di sana ada X1X, lalu ada min AX. Nah, kita akan keluarin ini dengan ini. Lalu untuk yang si Y dengan minus BY. Nah, sekarang kita keluarin, sehingga kita akan peroleh, ini X-nya keluar, menjadi X1 dikurangi dengan A, lalu ditambah Y-nya kita keluarin, jadi Y1 dikurangi dengan B. Nah, sama dengan ruas yang kanannya, kita faktorin kayak tadi ya. Jadi bentuknya tinggal X1 minus A kuadrat ditambah dengan Y1 dikurangi dengan B kuadrat. Nah, setelah itu, sekarang kita lihat. Nih, di sini ada bentuk yang mirip ya. Bentuk yang miripnya itu yaitu unsur A dikurangi X1, tapi di sini adanya X1 dikurangi A. Lalu di sini ada B min Y1, tapi di sini adanya Y1 minus B. Nah, biar muncul hal yang sama, maka Ibu akan keluarin negatifnya. Nah, maksudnya kayak gimana? Nih, Ibu mau keluarinnya. Dia menjadi negatif dari A, sehingga faktornya jadi X1 dikurangi A. Jadi biar bentuknya sama. Lalu dikurangi dengan B, dikali dengan Y1 dikurangi B. Nah, setelah itu, Ibu akan tambahkan lagi tadi dengan X dikali X1 min A, X dikali X1 kurangi A, ditambah dengan Y dikali Y1 dikurangi B. Nah, sama dengan X1 min A kuadrat, lalu ditambah dengan Y1 min B kuadrat. Tadi ingat, ini sama aja dengan jari-jari dikuadratkan. Nah, setelah itu sekarang kita tinggal sederhanakan ruas yang sebelah kirinya. Nah, untuk patokan yang ruas kiri ini kita akan faktorkan. Nih. Yang pertama, kalian lihat di sini unsurnya udah sama. Ada X1 min A, lalu di sini juga ada X1 min A.
Sehingga kalau kita keluarkan X1 min A-nya, kita akan peroleh X1 dikurangi dengan A. Nah, sisanya apa? Ada unsur X dikurangi dengan A. Dari mana itu? Nah, ini unsur X-nya, lalu ini unsur minus A-nya. Selanjutnya, sekarang kalian perhatiin yang Y1 min B. Nah, lihat, di sini ada Y1 min B, di sini juga ada Y1 min B. Nah, sama kayak tadi, kita akan keluarin, berarti menjadi Y1 dikurangi B, lalu ingat unsur sisanya itu ada Y dikurang dengan B. Nah, Y dikurangi B dari mana? Nah, ini adalah positif Y-nya, lalu ini adalah negatif dari B-nya. Nah, ini sama dengan R kuadrat. Nah, setelah bentuk ini sederhana, kita simpulin. Jadi, rumus persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik yang terletak pada lingkaran, tapi pusatnya di A, B, rumusnya itu adalah X1 dikurangi A kali X min A ditambah dengan Y1 min B dikali dengan Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penurunan persamaan garis singgung lingkaran kalau yang diketahuinya bentuknya persamaan umum lingkaran. Nah, kalian ingat dulu ya, yang namanya bentuk persamaan umum lingkaran ini bentuknya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk rumus yang ini, ingat, dia itu punya pusat, rumusnya adalah minus setengah A besar dan minus setengah B besar. Sehingga di sini Ibu gambarkan, ceritanya ini ada lingkaran, pusatnya di minus setengah A dengan minus setengah B. Lalu, dari titik pusat ini, Ibu tarik ke titik A, di mana titik A ini titik singgung pada lingkaran. Nah, otomatis di sini dia tegak lurus. Nah, untuk prosesnya sama ya kayak tadi. Jadi, langkah awal di sini kita akan mencari dulu gradien garis P ke A. Di mana rumusnya itu adalah YA dikurangi dengan YP, kita bagi dengan XA dikurangi dengan XP. Nah, dari sini kita akan peroleh MPA sama dengan, kita lihat, YA-nya adalah Y1, sementara untuk YP-nya itu adalah negatif setengah B. Berarti di sini jadi positif setengah B, karena dikali negatif. Lalu kita akan bagi dengan XA, di mana XA-nya itu adalah X1, dan dikurangi dengan negatif setengah A. Berarti di sini jadi positif dari setengah A. Nah, ini baru kita peroleh gradien garis dari P ke A. Nah, setelah ini, langkah selanjutnya ingat, kita akan cari gradien garis singgung. Nah, karena pada gambar tersebut, garis PA tegak lurus terhadap persamaan garis singgung, maka di sini akibatnya gradien PA kalau kita kalikan dengan gradien garis singgung, hasilnya harus minus 1. Nah, MPA-nya tadi udah kita dapat ya, yaitu Y1 ditambah dengan setengah B, lalu dibagi dengan X1 ditambah dengan setengah A. Kita kalikan dengan MGS. Nah, ini sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita dapat bahwa gradien garis singgungnya berarti jadi negatif dari X1 ditambah dengan setengah A, lalu kita bagi dengan Y1 ditambah dengan setengah B. Nah, ini kita peroleh gradien garis singgungnya. Nah, setelah kita peroleh gradien garis singgung, sama seperti tadi, sekarang kita akan cari persamaan garis singgungnya. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, ingat, kita tinggal substitusikan ke rumus persamaan garis, yaitu Y dikurangi dengan Y1 sama dengan gradien garis singgung dikali
X minus X1. Nah, sekarang kita substitusikan gradien garis singgungnya, sehingga kita peroleh Y dikurangi Y1 sama dengan negatif dari X1 ditambah dengan setengah A, kita bagi dengan Y1 ditambah dengan setengah B. Lalu kita kalikan dengan X dikurangi X1. Nah, setelah ini seperti halnya tadi ya, kita akan kali silang. Sehingga kita akan peroleh Y dikurangi Y1, kita kalikan dengan Y1 ditambah dengan setengah B. Nah, sama dengan si negatifnya, Ibu akan kalikan ke dalam ya. Berarti di sini jadi negatif X1, negatif setengah A. Kita kalikan dengan X dikurangi X1. Nah, setelah itu kita uraikan masing-masing, sehingga kita peroleh Y1Y ditambah dengan setengah dari BY, lalu dikurangi dengan Y1 kuadrat, dikurangi dengan setengah BY1. Nah, sama dengan negatif dari X1X ditambah dengan X1 kuadrat, dikurangi dengan setengah AX ditambah dengan setengah AX1. Nah, setelah ini, sekarang saatnya kita akan kelompokkan. Kita bikin di ruas sebelah kiri, itu dominan, semuanya kita pindahin ke kiri. Sementara untuk yang di ruas kanan, kita taruh yang ada pangkat 2-nya. Jadi di sini, kita kumpulkan jadi X1X. Nah, sekarang kita pindahkan juga minus setengah AX ke ruas sebelah kiri menjadi positif setengah dari AX. Lalu kita pindahin lagi positif setengah AX1 ke kiri menjadi negatif dari setengah AX1. Setelah itu ditambah dengan Y1Y, terus kita akan tambahkan dengan setengah BY dikurangi dengan setengah BY1. Sehingga di ruas sebelah kanan itu sisanya tinggal X1 kuadrat yang ditambahkan dengan Y1 kuadrat. Nah, setelah ini kita akan kelompokkan. Di depan kita akan susun X1X dengan Y1Y ya. Berarti menjadi X1X ditambah dengan Y1Y. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada negatif dari setengah AX1. Nah, kan kalau yang tadi setengah AX-nya ini dia positif. Berarti ketika setengah AX1 ini pengen jadi positif juga, kita akan ubah ya bentuknya. Jadi di sini Ibu akan tuliskan ada setengah AX, lalu ditambah, nah ini Ibu tuliskan jadi gini, ditambah dengan setengah AX1 yang dikurangi dengan AX1. Nah, selanjutnya untuk setengah BY. Berarti di sini ditambahkan dengan setengah BY, lalu kita tambahkan lagi dengan setengah BY1, otomatis biar hasilnya jadi negatif setengah BY1, di sini kita harus kurangkan dengan BY1. Nah, yang ruas sebelah kanannya, kita ingat, kalau misalkan ada X1 kuadrat, nah untuk yang ruas sebelah kanan, karena di sini bentuknya bentuk persamaan umum lingkaran, kita tulis lagi aja. Jadi X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Nah, setelah itu, sekarang kita akan kelompokkan ya. Berarti di sini jadi X1X ditambah dengan Y1Y. Nah, selanjutnya, setengah AX dan setengah AX1 ini kita faktorkan. Berarti ditambah dengan setengah A dikali X ditambah X1. Selanjutnya untuk setengah ini BY1 ya. Nah, untuk setengah BY yang ditambah dengan setengah BY1 juga kita faktorkan. Kita keluarin setengah B-nya. Berarti jadi setengah B dikali Y tambah Y1. Nah, sisanya kita pindahkan kembali ke ruas sebelah kanan. Berarti ada X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, lalu ditambah dengan AX1, lalu ditambah dengan BY1. Nah, sekarang untuk mengetahui bentuk X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 apa, gimana caranya? Nah, kita cukup ingat-ingat aja persamaan umum lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat
ditambah AX ditambah dengan BY ditambah C sama dengan 0. Tadi ingat, karena ada titik singgung yang terletak pada lingkaran, si titiknya ini Ibu masukin, yaitu X1, Y1. Sehingga persamaan umum lingkarannya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Jadi, kalau kita pindahkan di sini ya, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 itu sama dengan negatif dari C. Nah, jadi bentuk yang tadi yang di ruas kanan, sekarang kita akan ubah dengan negatif C. Sehingga persamaannya itu menjadi X1X ditambah Y1Y ditambah dengan setengah A X ditambah X1 ditambah dengan setengah B dikali Y ditambah Y1 sama dengan minus dari C. Nah, sekarang kita akan pindahkan biar jadi satu ruas semua. Jadi kita peroleh rumusnya, yaitu X1X ditambah Y1Y ditambah dengan setengah A dikali X ditambah X1 ditambah dengan setengah B dikali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Nah, inilah rumus dari persamaan garis singgung lingkaran jika melalui titik singgung yang terletak pada lingkaran dan diketahuinya itu bentuknya persamaan umum lingkaran. Nah, dari 3 penurunan rumus tadi, di sini Ibu akan buat kesimpulan mengenai persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik singgung yang terletak pada lingkaran. Karena nanti jenisnya ada beberapa. Nah, biasanya kalau di bimbel, kesimpulannya itu disebut sebagai aturan bagi adil. Nah, maksudnya kayak gimana nih ya? Ini cara ngafalinnya aja sih. Jadi kalau bentuknya persamaannya itu yang pusatnya di 0,0 tadi. Berarti kan ada X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini nanti setiap kamu nemu bentuk pangkat 2, seolah-olah dia dibagi 2 gitu. Jadi kayak disebutnya makanya dibagi adil. Nah, si pangkat 2 itu dijabarin jadi X1X. Nah, lalu yang Y kuadrat juga kita jabarin jadi Y1Y. Nah, kalau R kuadrat tetap aja. Itu maksudnya dia dibagi adil, karena asalnya pangkat 2 dipecah jadi X1 dengan X. Nah, selanjutnya, kalau misalkan pusatnya ada di A, B, berarti kan persamaan lingkarannya itu adalah X dikurangi dengan A kuadrat, ditambah dengan Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini juga sama kayak tadi. Si X min A kuadrat kita pecah biar adil. Berarti menjadi X1 dikurangi A, kita kali dengan X min A. Lalu Y min B, kita bagi adil juga. Berarti menjadi Y1 min B dikali dengan Y min B. Dan R kuadratnya tetap. Setelah itu, yang ketiga itu bentuk umum lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi, setiap nemu pangkat 2 berarti kita pecah jadi 2, yaitu X1X. Dan ditambah dengan Y1Y. Sementara untuk yang pangkat 1, maka di sini muncul tadi setengah atau Ibu tulis dengan A per 2. Karena tadi kan pangkat 1 kita pecah bagi adil jadi 2. Nah, si X-nya menjadi X1 ditambah dengan X. Lalu ditambah dengan B per 2 dikali Y1 tambah Y. Nah, ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, di sini C-nya nggak diapa-apain. Itu C itu ibaratnya jari-jari ya. Karena di sana dia tidak mengandung variabel X ataupun variabel Y. Jangan lupa ini disebut sebagai aturan bagi adil. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, habis ini Ibu akan jelaskan beberapa contoh soalnya ya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini kalian diminta menentukan persamaan garis singgung lingkaran
Sini Ibu singkat dengan PGS, lingkarannya dengan kayak gini ya. Bentuk lingkarannya X min 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 4 kuadrat sama dengan 81 yang melalui titik 2,5. Nah, di sini biasakan ya. Jadi biasakan kita dari soal yang paling dasar itu selalu uji titik. Titiknya apakah dia terletak pada ataukah di luar gitu. Tapi misalkan kalian nanya, Bu, misalkan kira-kira bisa nggak sih kalau titiknya di dalam tapi kita dapat garis singgung? Logika ya. Kalau misalkan titiknya ada di dalam, ini lingkaran nih, terus titiknya ada di sini. Nah, kalau kita tarik garis, otomatis yang ada itu nggak akan nyinggung, tapi dia memotong. Jadi ingat ya, yang namanya persamaan garis singgung itu hanya ada pada titik yang terletak pada lingkaran atau titiknya di luar lingkaran. Hanya dua kemungkinan. Nah, misalkan kenapa yang di luar kok bisa dapat garis singgung? Logika kayak gini. Jadi di sini ada lingkaran. Terus di sini Ibu punya titik di luar. Otomatis dari titik yang di luar ini nantinya kita bisa dapat dua kemungkinan PGS malah. Nih, misalkan garis singgungnya bisa sebelah sini atau bisa juga yang sebelah sini. Ini kalau keadaan titiknya ada di luar. Dan satu keadaan lagi, kalau misalkan titiknya terletak pada lingkaran. Nah, kalau terletak pada lingkaran, ya berarti garis singgungnya cuma ada satu. Nah, misalkan dia melalui sebuah titik, tapi ingat titiknya nempel terletak pada lingkaran. Nah, karena ada dua kemungkinan kayak gini, jadi dari awal kalian harus selalu membiasakan diri untuk cek titik. Nah, jadi di sini step pertama, Ibu ingetin dulu, kalian wajib cek titik. Nah, cek titiknya dengan cara masukin aja titik 2,5 ke persamaan lingkaran X dikurangi 2 kuadrat ditambah dengan Y tambah 4 kuadrat. Kira-kira dia benar gak sih sama dengan 81? Nah, sekarang kita masukin ya X dengan Y-nya. X-nya itu adalah 2, berarti 2 kurangi 2 kuadrat. Ditambah dengan 5 tambah 4 kuadrat, di sini 81. Ingat, 2 dikurangin 2 kan 0. Lalu 5 tambah 4, 9. Nah, 9 dikuadratin itu 81. Artinya apa? Ruas sebelah kiri ternyata betul sama dengan ruas di sebelah kanan. Ingat, kalau dia sama dengan, ingat di pertemuan sebelumnya, artinya si titik, ini kita kasih namanya titiknya, anggap titik A. Nih, berarti titik A-nya itu terletak jelas pada lingkaran. Nah, kalau kita udah tahu, udah pasti titiknya terletak pada lingkaran, sekarang kita tinggal keluarkan aturan bagi adil. Nah, tinggal ingat, ini tulisin aja dulu. X min 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 4 kuadrat sama dengan 81. Jadi biar gampang ya, daripada kalian ngafalin rumusnya, A-nya apa, B-nya apa, kalau saran Ibu ingat-ingat aturan bagi adil tadi. Nah, di sini tinggal X min 2 kuadrat, berarti kita pecahin menjadi X1 dikurangi 2 dikali X min 2. Lalu Y plus 4 kuadrat, berarti kalau kita pecahin dia jadi Y1 tambah 4 dikali dengan Y plus 4. Sementara jari-jarinya tinggal 81 aja tulis. Nah, setelah itu kita tinggal hitung si X1 sama Y1-nya gimana? Nah, X1 dengan Y1-nya itu kita ambil dari titik tadi. Ini X1, berarti ini adalah Y1. Sekarang kita masukin. X1-nya 2 dikurangi 2, kita kali dengan X min 2. Nah, ditambah dengan 5 tambah 4 dikali Y plus 4 sama dengan 81. Nah, kalian lihat di sini ada 2 dikurangi 2, berarti kan 0 ya. 0 dikali angka apapun juga otomatis dia bakal jadi 0. Nah, tinggal hitung yang di sebelahnya. Di sini ada 9 dikali dengan Y plus 4 sama dengan 81. Kedua ruas Ibu akan bagi dengan 9. Nah, berarti kita akan peroleh Y-nya sama dengan 5. Dan inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini soalnya lebih sedikit analisis daripada yang tadi ya. Katanya ada garis G. Garis G ini adalah garis singgung pada lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0 di titik A 3, min 1.
Nah, garis yang melalui B tapi tegak lurus G, katanya persamaannya apa? Jadi di sini langkah awalnya kita akan mencari garis singgung dulu. Nah, untuk meyakinkan aja ya, karena nanti bakal ada garis singgung yang titiknya di luar, seperti biasa untuk pembiasaan kita cek titik. Nah, kita akan cek titik 3, min 1. Kita akan cek ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Kita substitusiin berarti jadi 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Kan 9 tambah 1 benar ya, sama dengan 10. Nah, dari sini disimpulin bahwa titik A itu ternyata memang terletak pada lingkaran. Nah, kalau kita udah yakin dia terletak pada lingkaran, sekarang kita akan cek PGS-nya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Nah, tadi ingat ya, untuk nyari PGS pakai aturan bagi adil. X kuadrat kita pecah menjadi X1X dan Y kuadrat kita pecah menjadi Y1Y sama dengan 10. Nah, untuk X1 dan Y1 kita ambil, jangan salah titik ya. Kita ambilnya dari titik singgung atau titik yang terletak pada tadi, yaitu 3 min 1. Nah, kita masukin deh. Berarti 3 kali X lalu dikurangi dengan Y sama dengan 10. Nah, di sini kita baru dapat yang namanya persamaan garis singgung. Tapi pertanyaannya bukan persamaan garis singgung. Nah, di sana ada kata-kata tegak lurus nih. Berarti kalau ada kata-kata tegak lurus, itu kaitannya dengan gradien. Nah, langkah selanjutnya, sekarang kalian harus nyari gradien garis singgung dulu. Nah, ingat ya, di SMP, kalau kita mau mencari gradien, rumusnya itu adalah negatif dari A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X dan B-nya itu adalah koefisien dari Y. Ini rumus gradien garis. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat. Jadi, gradien garis singgung itu sama dengan negatif 3 per negatif 1. Atau gradien garis singgungnya adalah positif 3. Lalu kalian lihat lagi di sana, garis yang ingin kita cari itu kan tegak lurus terhadap garis singgung. Artinya kayak tadi ya, setiap garis yang saling tegak lurus itu mengakibatkan gradiennya kalau dikaliin dia min 1. Karena garis G tegak lurus dengan garis singgung, maka di sini gradien garis G kalau kita kalikan dengan gradien garis singgung itu harus sama dengan min 1. Nah, di sini kita tinggal masukin. Berarti gradien garis G kita kalikan tadi dengan 3 sama dengan min 1. Jadi garis G-nya sama dengan minus 1 per 3. Nah, setelah kita dapat gradien garis yang diinginkan, sekarang kita tinggal cek titik yang dilalui oleh garis G. Nah, di sini katanya garis G itu adalah garis yang melalui titik B 4, min 1. Berarti kita tulisin dulu di sini bahwa garis G itu melalui titik B 4, minus 1. Nah, sehingga untuk mencari persamaan garisnya, kita tinggal masukin aja ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan gradien. Nah, ini hati-hati. Yang kita ambil adalah gradien garis G dikali dengan X dikurangi X1. Nah, kita tinggal masukin Y1-nya adalah minus 1. Berarti jadi Y dikurangi minus 1 sama dengan negatif 1 per 3 dikali dengan X dikurangi 4. Nah, biasanya apa namanya? Nah, biasanya persamaan garis yang diinginkan itu tidak mau dalam bentuk pecahan. Jadi di sini Ibu akan kalikan kedua ruas dengan 3. Jadi kita akan peroleh 3 dikali Y plus 1 sama dengan minus dikali X min 4. Nah, kita kaliin. Jadi 3Y tambah 3 sama dengan minus X tambah 4.
Atau kita peroleh X tambah 3Y min 1 sama dengan 0. Dan inilah persamaan garis G yang dimaksud. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan garis singgung yang bergradien M. Nah, untuk persamaan garis singgung yang bergradien M ini, kita akan bagi 3 juga, yaitu pertama untuk lingkaran yang pusatnya di 0,0, lalu yang kedua yang pusatnya di A, B, dan yang terakhir untuk lingkaran dengan persamaan umum. Nah, sekarang kita langsung bahas untuk yang tipe pertama dulu. Tipe yang pertama, tadi ingat, untuk yang pusatnya ada di 0,0. Nah, di sini langkah awalnya kita akan misalkan dulu. Kita akan misalkan terlebih dahulu PGS yang diinginkan. Jadi di sini anggaplah PGS yang akan kita cari persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, selanjutnya di sini kita punya persamaan lingkaran. Ingat ya, persamaan lingkaran yang kita punya tadi harus pusatnya di 0,0. Berarti persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena tujuan kita ingin mencari persamaan garisnya, di mana di sini persamaan garis singgungnya punya gradien M dan ada unsur C. Jadi, tujuannya sekarang adalah gimana caranya kita mencari nilai dari si C ini. Dengan cara gimana? Nah, terlebih dahulu kita akan substitusiin garisnya ke lingkaran. Jadi, kita akan gunakan konsep kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita substitusiin. Berarti persamaannya akan menjadi X kuadrat ditambah dengan MX ditambah dengan C dikuadratkan, lalu dikurangi dengan R kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan jabarkan, sehingga kita akan peroleh X kuadrat ditambah dengan M kuadrat X kuadrat ditambah dengan 2MCX, lalu ditambah dengan C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah ini kita kelompokkan mana unsur yang mengandung unsur X kuadrat dan mana yang mengandung unsur X pangkat 1. Nah, berarti kita kelompokin di sini ada 1 ditambah dengan M kuadrat X kuadrat, lalu ditambah dengan 2 kali M dikali C, lalu X-nya kita keluarin, dan untuk konstantanya ada C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, karena tadi garis yang kita misalkan adalah garis singgung, otomatis kan dia jelas menyinggung sebuah lingkaran. Sehingga berlaku di sini diskriminan yang sama dengan 0. Nah, kita ingat di sini bahwa diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, kita ganti nilai B-nya adalah 2MC dikuadratin dikurangi dengan 4 dikali dengan 1 tambah M kuadrat dikali dengan C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, 2MC dikuadratkan itu menjadi 4M kuadrat C kuadrat. Lalu di sini kita akan kalikan terlebih dahulu ya. 1 dikali C kuadrat menjadi C kuadrat. Lalu 1 dikali negatif R kuadrat menjadi negatif R kuadrat. Lalu ada M kuadrat kali C kuadrat menjadi positif M kuadrat C kuadrat. Dan terakhir ada negatif M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah ini, 4-nya kita akan bagi ya kedua ruas. Jadi di sini kedua ruas kita akan bagi dengan 4. Otomatis Ibu bisa coret. Nah, tinggal kaliin minusnya ke dalam kurung. Sehingga kita akan peroleh M kuadrat C kuadrat dikurangi dengan C kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikurangi M kuadrat C kuadrat lalu ditambah dengan M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Kalian bisa lihat di sini ada M kuadrat C kuadrat dikurangi dengan M kuadrat C kuadrat. Berarti habis. Nah, sehingga yang tersisa itu hanya ada M kuadrat R kuadrat
lalu dikurangi dengan C kuadrat ditambah dengan R kuadrat sama dengan 0. Nah, agar kita dapatkan nilai C yang positif, C kuadratnya Ibu pindahin ke ruas sebelah kanan. Jadi diperolehlah M kuadrat R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini karena dua-duanya mengandung R kuadratnya kita keluarkan menjadi M kuadrat tambah 1 sama dengan C kuadrat. Setelah itu, untuk menghilangkan bentuk pangkat 2-nya, ingat kita munculkan plus minus ya. Jadi di sini muncul plus minus, lalu ada akar dari R kuadrat dikali dengan M kuadrat tambah 1. Ini sama dengan C. Nah, dari sini akhirnya kita akan peroleh nilai C. Ya, berarti C-nya itu adalah plus minus dari R kuadrat diakarkan, itu menjadi R. Nah, sementara untuk M kuadrat tambah satunya ini kita tulis ulang aja karena nggak bisa diakarin. Nah, Ibu tulisnya jadi 1 tambah M kuadrat. Dan inilah nilai C yang tadi kita cari. Nah, setelah nilai C ini kita peroleh, maka rumus persamaan garis singgung lingkaran yang bergradian M dan pusatnya di 0,0 itu bisa kita simpulin. Nah, kita tinggal substitusiin aja ke persamaan garis yang tadi di awal. Ingat ya, tadi di awal kita udah misalin bahwa persamaan garis singgung yang dicari adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dan C-nya sendiri kita sekarang udah dapat, kita gantiin deh. Jadi, Y sama dengan MX plus minus R akar dari 1 ditambah dengan M kuadrat. Dan inilah rumus persamaan garis singgung yang bergradian M, tapi pusatnya ada di 0,0. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau pusatnya di A, B. Ingat ya, ketika sebuah lingkaran yang asalnya tadi pusatnya di 0,0 ingin menjadi pusat di A, B, artinya lingkaran tersebut tinggal ditranslasikan sejauh A dan sejauh B. Ingat ya, sejauh A itu untuk arah sumbu X dan sejauh B untuk arah sumbu Y. Nah, sehingga di sini kita akan turunkan rumus persamaan garis singgungnya menggunakan persamaan garis singgung yang pusatnya di 0,0. Nah, tadi ingat kan, kalau di awal ketika pusatnya di 0,0, ternyata persamaan garis singgung yang kita peroleh, rumusnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar dari 1 tambah M kuadrat. Nah, sekarang yang ingin kita cari adalah jika si lingkarannya ditranslasikan sejauh A, B. Nah, artinya persamaan garis singgungnya juga sama-sama ditranslasiin. Untuk sumbu Y-nya kita translasikan sejauh B dan untuk X-nya kita translasikan sejauh A. Sehingga di sini kita nyatakan dengan Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus dari R akar dari 1 tambah M kuadrat. Nah, jika kalian bingung kenapa itu negatif, kalian bisa review kembali materi transformasi geometri ya, khususnya untuk bagian translasi. Nah, ini adalah rumus untuk persamaan garis singgung yang bergradian M tapi pusatnya di A, B. Nah, selanjutnya sekarang yang C. Nah, kalau yang C itu jika persamaan umum lingkaran. Jadi di sini yang diketahui adalah persamaan umum lingkaran. Nah, di mana untuk persamaan umum lingkaran ini, kalian ingat dulu bentuk umumnya ya. Nah, untuk persamaan umum lingkaran sendiri, kan kita tahu bahwa bentuk umumnya itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, ditambah AX, ditambah dengan BY, ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana di sini kita bisa dapat nilai dari pusatnya. Pusatnya itu rumusnya adalah minus setengah A besar dengan minus setengah B besar. Sementara untuk jari-jari ini rumusnya ada 2 ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini Ibu cantumkan 1 ya. Untuk rumus 1 lagi kalian silakan cek di video sebelumnya. Nah, untuk R-nya itu adalah akar dari 1/4 A besar kuadrat
ditambah 1/4 B besar kuadrat dikurangi dengan C besar. Nah, jadi untuk mencari persamaan garis singgung kalau persamaan umum lingkaran yang diketahui, langkahnya ya, di sini Ibu akan kasih tahu karena rumusnya itu nggak ada ya. Jadi langkah yang harus kalian lakukan, itu pertama kalian harus mencari pusat. Lalu setelah itu kalian cari jari-jari. Nah, sementara untuk gradien itu kadang ada yang diketahui pada soalnya, kadang ada yang harus dicari. Jadi di sini yang ketiga Ibu cantumkan, kalian cari gradiennya. Nah, kalau semua ini kalian sudah peroleh, tinggal kalian substitusiin aja ke persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di A, B. Beres. Nah, ini untuk rumus persamaan garis singgung yang bergradien M. Nah, sementara untuk persamaan garis singgung, kalau dia melalui titik di luar lingkaran, itu dia tidak ada rumusnya ya. Jadi kita harus kerjakan secara konsep. Nah, untuk lebih memahami mengenai persamaan garis singgung yang bergradien M, di sini Ibu berikan contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah lingkaran dengan persamaan umum X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi X tambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, soalnya ada dibikin ada 3 pertanyaannya untuk masing-masing gradien yang berbeda. Nah, untuk yang A terlebih dahulu, di sini ingat ya, kalau kita dapat persamaannya berupa persamaan umum lingkaran, berarti step pertamanya kita harus mencari pusat. Di mana rumus pusat itu adalah minus setengah dari A besar dengan minus setengah dari B besar. Jadi kita peroleh pusatnya adalah minus setengah, di mana A itu adalah koefisien dari X ya, yaitu minus 1. Dan untuk minus setengah B besar, B-nya itu adalah positif dari 2. Nah, jadi dari sini kita dapat bahwa pusatnya ada di setengah, minus 1. Nah, setelah kita peroleh pusatnya, langkah selanjutnya ingat kita harus mencari jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya rumusnya bebas, tapi karena barusan udah cari pusat, Ibu mau pakainya rumus yang A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C besar. Jadi kita peroleh jari-jarinya, akar dari A kecil. A kecil itu berarti setengah ya, dikuadratkan, ditambah dengan minus 1 kuadrat, dikurangi dengan negatif 1, berarti artinya ditambah 1. Nah, dari sini kita akan peroleh jari-jarinya. Ini Ibu tulis ke samping ya, biar cukup. Berarti di sini jadi 1/4, ditambah 1 artinya ditambah 4/4, ditambah lagi dengan 4/4. Nah, dari sini kita peroleh jari-jarinya ternyata ada di akar 9/4 atau sama dengan 3/2. Nah, setelah itu, setelah kita peroleh, jari-jarinya dapat, pusatnya dapat, nah sekarang kita harus nentuin gradien. Di mana gradiennya beda-beda ya, tergantung opsinya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk opsi A. Untuk yang A enak, karena gradiennya langsung dikasih. Bahwa gradiennya adalah minus 5. Nah, sehingga dari sini kita tinggal substitusiin aja ke rumusnya. Rumusnya itu adalah Y min B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus dari R akar 1 ditambah dengan M kuadrat. Nah, di sini dilihat untuk yang poin A ini gradiennya enak karena langsung dikasih tahu. Jadi kita tinggal masukin aja. Berarti langsung kita dapat Y dikurangi B, di mana B-nya adalah minus 1, dikaliin minus berarti jadi positif 1. Lalu untuk gradiennya tadi adalah minus 5. Dikali dengan X dikurangin A, A-nya adalah positif setengah. Plus minus, jari-jarinya adalah 3/2 akar dari 1 ditambah dengan minus 5 dikuadratkan, berarti 25. Nah, dari sini kita sederhanakan kembali, maka diperoleh Y tambah 1 sama dengan minus 5X ditambah dengan 5/2 plus minus dari 3/2 akar dari 26. Nah, kalau positif satunya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dia akan mengurangi 5/2.
Jadi kita peroleh Y sama dengan minus 5X, lalu ditambah 5/2 dikurang 1, berarti jadi 3/2. Nah, plus minus dari 3/2 akar 26. Dan ini adalah jawabannya. Atau boleh kita pecah, jawabannya ada dua ya. Yang pertama, Y-nya boleh min 5X ditambah 3/2 ditambah dengan 3/2 akar 26. Atau satunya lagi jadi Y sama dengan minus 5X ditambah dengan 3/2 lalu dikurangi dengan 3/2 akar 26. Nah, ini baru untuk yang jawaban A. Selanjutnya untuk jawaban yang B. Nah, untuk soal yang B, di sana dikatakan tadi bahwa membentuk sudut sebesar 3/4 pi. Jadi diketahui ada alfa sebesar 3/4 pi. Nah, artinya kalian ingat ya, di matematika wajib udah dijelaskan bahwa kaitan antara sudut dengan gradien itu adalah bahwa gradien sama dengan nilai dari tangen alfa. Jadi dari sini kita akan peroleh M itu sama dengan tangen dari 3/4 pi. Nah, ingat, 3/4 pi itu berarti ada di kuadran 2 ya. Kan pi per 4 itu 45. 45 kita kaliin 3 berarti 135 ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat gradiennya sama dengan minus 1. Nah, setelah kita peroleh gradiennya sama aja kayak tadi. Berarti kita tinggal substitusiin. Jadi dari sini kita masukin ke rumus persamaan garis singgung bahwa Y dikurangi B sama dengan MX minus A, lalu ditambah plus minus R akar dari 1 ditambah dengan M kuadrat. Nah, dari poin yang A, kita bisa lihat nilai A sama B-nya ya. Berarti di sini jadi Y plus 1 sama dengan gradiennya adalah minus 1. X lalu dikurangi dengan setengah plus minus 3/2 akar dari 1 tambah 1. Jadi kita peroleh di sini ada Y plus 1 sama dengan minus X tambah setengah plus minus dari 3/2 akar 2. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu ada Y plus 1 ya. Plus 1-nya kita pindahin ke ruas kanan. Sehingga kita dapat Y sama dengan minus X ditambah setengah tapi dikurangin 1. Berarti dia jadi minus setengah. Plus minus dari 3/2 akar 2. Nah, ini adalah jawabannya. Lalu kalau kita uraikan jadi 2, berarti pertama Y-nya boleh menjadi minus X minus setengah ditambah dengan 3/2 akar 2, atau satunya lagi Y sama dengan minus X dikurangi dengan setengah dikurangi 3/2 akar 2. Nah, setelah yang B, sekarang kita lanjutkan ke yang C. Untuk yang C, di sana lihat, katanya dia tegak lurus si PGS-nya itu. Jadi persamaan garis singgungnya tegak lurus dengan garis L. Di mana garis L-nya itu adalah garis yang melalui titik A, B. Nah, di sini L-nya sendiri tadi dilalui oleh titik A, di mana titiknya adalah minus 3,2 dan titik B-nya yaitu 1,5. Nah, di sini hati-hati nggak perlu kekecoh. Jadi sekalipun di sana dikatakan ada garis L yang belum ketahuan, kita nggak perlu nyari garisnya. Karena yang kita butuh cuma gradien. Nah, artinya apa? Kita bisa mencari gradien garis L. Nah, caranya itu tinggal YA dikurangi dengan YB dibagi dengan XA dikurangi dengan XB. Ini rumus di SMP ya. Atau misalkan, Bu, saya pengennya YB dulu dikurangin YA. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Berarti dari sini kita dapat YA-nya adalah 2 dikurangi dengan 5. Lalu dibagi dengan minus 3 dikurangi 1. Sehingga gradien garis L-nya dapat negatif 3 per negatif 4. Nah, dari sini kita peroleh bahwa gradien garis L itu sama dengan positif 3 per 4. Nah, setelah kita peroleh gradien garis L, jangan lupa, yang kita butuh adalah gradien garis singgung. Nah, karena si garis singgung ini tegak lurus dengan gradien,
dia tegak lurus dengan garis L, maka akibatnya gradien dari garis singgung kalau kita kalikan dengan gradien garis L, dia harus sama dengan minus 1. Nah, berarti di sini gradien garis singgung kita kalikan dengan 3/4 sama dengan min 1. Jadi kita peroleh gradien garis singgungnya adalah minus 4/3. Nah, ini baru dapat gradien garis singgungnya. Nah, setelah diperoleh gradien garis singgung, kita tinggal masukin. Jadi, di sini persamaan garis singgungnya, kita masukin ke rumus Y min B sama dengan M X min A plus minus dari R akar 1 ditambah dengan M kuadrat. Nah, tinggal kita lihat yang tadi untuk A dengan B-nya. Nah, cukup dilihat di sini nih. Berarti yang B-nya min 1, lalu A-nya setengah, jari-jari 3/2 ya. Jadi di sini kita tuliskan ada Y plus 1 sama dengan ini gradiennya yang garis singgung ya. Jadi minus 4/3. Lalu X dikurangi dengan setengah ya. Lalu plus minus dari 3/2 akar dari 1 ditambah minus 4/3 dikuadratkan. Berarti langsung jadi 16/9. Itu adalah gradien garis singgung dikuadratkan. Nah, setelah itu kita akan uraikan. Maka di sini kita akan peroleh Y plus 1 sama dengan minus dari 4/3 kali X min setengah plus minus dari 3/2 akar. Nah, ini ada 9/9 tambah 16/9. Berarti kita peroleh 25/9. Kita sederhanakan kembali menjadi Y plus 1 sama dengan min 4/3 kali X min setengah plus minus dari 3/2 dikali dengan 5/3. Ini bisa kita coret. Nah, dari sini kita akan kalikan kedua ruas biar nggak ada pecahan. Lihat ya, ini pecahannya ada 3, lalu yang ini 2, si penyebutnya. Berarti kedua ruas, agar tidak muncul pecahannya, Ibu akan kalikan dengan 6. Jadi diperoleh 6Y ditambah dengan 6 sama dengan minus 8 dikali dengan X dikurang setengah plus minus dari 15. Nah, setelah itu ini kita kaliin ke dalam ya. Jadi kita peroleh 6Y sama dengan minus 8X, lalu ditambah dengan 4, dikurangi 6 plus minus dari 15. Nah, semuanya kita pindahin ke ruas sebelah kiri aja. Berarti dapat positif 8X ditambah dengan 6Y, lalu ditambah dengan 2. Di sini jadi minus plus 15 sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kita bagi 2 aja si persamaan garis singgungnya. Jadi, persamaan garis singgung yang pertama adalah 8X ditambah dengan 6Y, lalu ada 2 dikurang 15, berarti menjadi minus 13 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada 8X tambah 6Y ditambah dengan 17 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan garis singgung yang dimaksud. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bentuk persamaan garis singgung yang terakhir, yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Ingat di sini ya, kalau kita punya sebuah lingkaran, anggaplah lingkarannya di sebelah sini. Nah, lalu Ibu punya sebuah titik, di mana titiknya itu ada di luar lingkaran. Anggaplah titiknya sebelah sini. Nah, otomatis dari si titik itu kita bisa buat garis singgung. Nah, kira-kira garis singgungnya yang mana? Nih, di sini misalkan Ibu akan tarik dari titik ke lingkaran. Nah, anggaplah ini. Ini adalah PGS yang pertama. Lalu, selain yang itu kan berarti bisa juga dong kita tarik ke sebelah sini. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang kedua. Nah, ini kalau titiknya ada di luar. Ingat ya, ketika titik di luar, otomatis kemungkinan itu ada 2 buah garis singgung. Nah, lalu ingat, dalam satu garis singgung, dia menyinggung di sebuah titik singgung. Ini anggaplah titik singgung A, ini anggaplah titik singgung B. Nah, kalau kita hubungkan dari titik singgung A ke B, nah yang ini ya,
Otomatis ini yang disebut sebagai persamaan garis polar, ibu singkat PGP. Atau ada juga yang bilangnya persamaan garis kutub. Jadi hati-hati untuk persamaan garis singgung yang titiknya di luar, itu kemungkinan ada dua. Itu pertama persamaan garis singgung atau persamaan garis polar. Nah, ini adalah alasan kenapa kalau kita mau mencari garis singgung, kita harus selalu cek titik. Jadi apakah titiknya terletak pada atau titiknya terletak di luar. Nah, karena ketika kita nggak ngecek titik dan titiknya di luar, terus kita masukin ke rumus persamaan garis singgung yang terletak pada. Nah, itu bukan lagi jadi garis singgung, melainkan namanya persamaan garis polar. Jadi di sini, Ibu akan ingatkan untuk rumus persamaan garis polar dulu ya. Persamaan garis polar atau kutub. Nah, di sini ingat, kalau si lingkarannya pusat di 0,0. Jadi ada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Otomatis di sini persamaan garis polarnya menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini ingat ya, kalau di luar ini namanya polar. Tapi kalau titiknya terletak pada, ini tuh udah namanya persamaan garis singgung, karena rumusnya sama. Nah, terus kalau si garisnya, si lingkarannya ada di A, B, berarti kan X min A kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini berarti persamaan garis polarnya menjadi X1 dikurangi A dikali dengan X min A ditambah dengan Y1 min B dikali dengan Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, setelah itu yang ketiga, bentuk persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat persamaan garis polarnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X1 tambah X, lalu ditambah dengan B per 2 dikali Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus-rumus persamaan garis polar ya. Jadi ingat, agar kita tahu ini polar atau bukan, selalu cek titik. Karena persamaan garis polar hanya terjadi ketika titiknya terletak di luar lingkaran. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari garis singgung yang titiknya di luar. Nah, kalau nyari garis singgung, ini nggak ada rumusnya. Tapi kita harus kerjakan menggunakan konsep cara kita mencari garis singgung ya, di awal. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan langsung jelaskan melalui contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya, agar kalian lebih paham. Jadi di sini diberikan sebuah titik R, di mana koordinatnya adalah 1,4. Nah, titik R ini dia melalui sebuah lingkaran. Nah, yang diminta adalah tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, terus kalau kita udah tahu si titiknya ada di mana, nah kalian bisa tentuin dia punya persamaan garis polar atau enggak gitu. Nah, sekarang kita akan cek dulu untuk persamaan garis singgungnya. Jadi langkah pertama ya, kalau kita mau ngecek garis singgung, pertama kalian harus ngecek titik, itu wajib. Jadi kita akan cek titik, masukkan ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, di mana titiknya adalah 1,4. Jadi 1 tambah 16 dikurangi dengan 8 dikurangi 1. Nah, di sini kira-kira tandanya gimana terhadap luas kanan? Kalau kita hitung berarti kan itu ada 17, dikurangi 7 berarti 10. 10 itu jelas lebih dari 0. Nah, jadi dari sini kita simpulkan bahwa titik 1,4 itu jelas terletak di luar lingkaran. Jadi dia punya PGS sekaligus dia punya PGP. Nah, sekarang langkah kedua untuk mencari persamaan garis singgung dulu. Nah, langkah awal kalau kita mau nyari garis singgung, kita misalin dulu. Di sini kita akan misalkan persamaan garisnya dulu ya. Jadi misalkan persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, sekarang kita substitusiin titik 1,4-nya.
Jadi kita akan peroleh Y dikurangi 4 sama dengan M dikali X dikurangi dengan 1. Nah, dari sini kita kaliin ke dalam, maka diperoleh Y sama dengan MX dikurangi dengan M ditambah dengan 4. Nah, untuk memudahkan nanti dalam menghitung diskriminan, di sini kita kelompokin. Jadi bukan susun, di sini ada MX ditambah dengan 4 dikurang M. Jadi biar terlihat bahwa ini hanya memiliki 2 unsur. Nah, ini baru persamaan garis singgung yang kita misalkan. Setelah ini, karena kan ini dianggap sebagai garis singgung, otomatis kita bisa substitusiin ke lingkaran. Persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi langkah selanjutnya kayak kita nyari kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Kita masukin. Berarti diperolehlah di sini ada X kuadrat, Y-nya kita ganti dengan MX ditambah dengan 4 dikurangi M, lalu dikuadratkan, dikurangi dengan 2 kali MX, ditambah dengan 4 dikurangi M, dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan, berarti menjadi X kuadrat ditambah dengan M kuadrat X kuadrat ditambah dengan 2mx dikali 4 dikurangi dengan M. Lalu ditambah dengan 4 dikurangi M kuadrat, terus dikurangi dengan 2mx, lalu ditambah dengan 4 dikali minus 2, berarti jadi minus 8 ya. Lalu ditambah dengan 2M dikurang 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini ada yang masih harus kita uraikan, berarti ini kita uraikan lagi. Jadi X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat ditambah dengan 2mx dikali 4, berarti menjadi 8mx. Lalu 2mx dikali minus m menjadi negatif 2m kuadrat x ditambah 16 dikurangi 8m ditambah dengan m kuadrat dikurangi dengan 2mx dikurangi 8 tambah 2m kurang 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu, di sini kita akan sederhanakan, berarti kumpulkan yang mengandung variabel X kuadrat. Jadi ada 1 ditambah M kuadrat X kuadrat. Lalu sekarang kita akan kumpulkan yang mengandung variabel X. Nih, ada 8mx, yang ini 8mx, terus dikurangi 2mx. Berarti menjadi 6mx ya. Berarti di sini Ibu tulis jadi 6m. Selanjutnya yang mengandung unsur X ada negatif 2M kuadrat. X-nya kita keluarin. Nah, setelah itu untuk konstantanya sendiri, berarti ada 16 kurangin 8 kurangin 1. Berarti menjadi 7 ya. Jadi di sini ada 7. Setelah itu ada minus 8M ditambah dengan 2. Berarti menjadi minus 6M. Lalu ditambah dengan M kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya, step selanjutnya, ingat, ketika garis tadi jelas merupakan garis singgungnya, otomatis di sini berlaku nilai dari diskriminan harus sama dengan 0. Nah, sehingga, ingat ya, rumusnya adalah B kuadrat, di mana B-nya di sini adalah 6M dikurangi 2M kuadrat. Lalu kita kuadratkan. Dikurangi dengan 4 dikali 1 tambah M kuadrat dikali 7 minus 6M ditambah dengan M kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu, ini kita uraikan ya. 6M dikuadratkan menjadi 36 M kuadrat dikurangi 24 M pangkat 3 lalu ditambah 4 M pangkat 4. Terus dikurangi dengan 4 dikali 7 minus 6M ditambah M kuadrat ditambah 7M kuadrat dikurangi 6M pangkat 3 lalu ditambah dengan M pangkat 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan kalikan ke dalam ya, si minus 4-nya.
Jadi kita akan peroleh 36 M kuadrat dikurangi 24 M pangkat 3 ditambah 4 M pangkat 4 lalu dikurangi, nah lihat di sini ada 7, oh 7-nya cuma sendirian berarti kali minus 4 jadi minus 28. Selanjutnya di sana ada minus 4 dikali minus 6, berarti jadi positif 24M, lalu dikurangi 4M kuadrat, lalu dikurangi dengan 28 dari M kuadrat, lalu ditambah dengan 24M pangkat 3, lalu dikurangi dengan 4M pangkat 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cek hitungannya dulu. Di sini lihat ada 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat, berarti habis. Lalu untuk M pangkat 3-nya juga habis ya, minus 24M pangkat 3 sama positif 24M pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita gabungin. Ada 36M kuadrat di sini, lalu dikurangi dengan ini 32M kuadrat. Berarti menjadi 4M kuadrat. Setelah itu yang mengandung unsur M itu hanya ada 24M, lalu konstantanya minus 28 sama dengan 0. Nah, habis ini kita akan bagi 4 kedua ruas sehingga diperoleh M kuadrat ditambah dengan 6M dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi M plus 7 dikali dengan M-1 sama dengan 0. Jadi diperoleh M-nya sama dengan min 7 atau M-nya sama dengan 1. Nah, setelah si M-nya kita peroleh, di sini kita tinggal substitusiin aja ke pemisalan persamaan garis singgung tadi. Nah, sekarang kita cek dulu. Tadi pemisalan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah 4 min M ya. MX tambah 4 min M. Y sama dengan MX ditambah 4 dikurangi dengan M. Itu rumus pemisalan tadi di atas. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk M yang sama dengan minus 7, maka diperoleh Y sama dengan minus 7X. Lalu ditambah dengan 4 dikurangi negatif 7. Atau Y sama dengan minus 7X ditambah dengan 11. Ini adalah garis singgung yang pertama. Nah, selanjutnya untuk garis singgung yang kedua berarti jadi Y sama dengan X ditambah 4 dikurang 1. Y-nya sama dengan X ditambah 3. Nah, ini adalah dua buah garis singgung yang kita cari. Nah, untuk mencari persamaan garis polar, kalian ingat, yang namanya garis polar itu kan dia terbentuknya itu dari titik singgung masing-masing garis singgung ya. Jadi langkah awalnya, di sini kamu harus ngecek dulu si titik singgungnya itu berapa. Nah, cara nyarinya kayak gimana? Di sini kita gambarin dulu deh. Ini hanya pemisalan. Ini tadi ada lingkaran. Misalkan tadi di sini adalah titik R, di mana titik R-nya tadi adalah 1,4. Nah, tadi kita udah dapat garis singgung yang pertama ceritanya sebelah sini. Ini yang kedua ya. Berarti ini kita udah dapat Y sama dengan minus 7X tambah 11. Sementara yang sebelah sini Y sama dengan X tambah 3. Nah, yang jadi masalah, kita butuh mencari titik potong antara garis singgung dengan lingkaran. Nah, cara nyari titik potong gimana? Kita harus cari satu-satu. Nah, berarti yang pertama untuk titik potong antara garis singgung Y sama dengan min 7X plus 11. Nah, dengan lingkarannya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, cara nyari titik potong kita masukin aja. Berarti menjadi X kuadrat, lalu ditambah dengan min 7X tambah 11 dikuadratin, dikurangi dengan 2, kali min 7X tambah 11 dikurang 1 sama dengan 0. Terus sudah gitu, di sini kita dapat X kuadrat
ditambah 49x kuadrat. Berarti kan di sini ada 2 kali min 7x dikali 11 menjadi negatif dari 154x. Lalu 11 dikuadratin jadi 121. Terus minus 2 kali minus 7 menjadi positif 14x. Lalu dikurangi 22 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita gabungin. Berarti di sini ada 50x kuadrat. Lalu min 154 tambah 14. Berarti jadi negatif 140 ya. X. Di sana ada 121 yang kita kurangi dengan 23. Berarti menjadi positif 98 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kayaknya bisa dibagi 2 semua. Berarti jadi 25x kuadrat minus 70x lalu ditambah 49 ya. 98 bagi 2 ya 49. Sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal faktorin. Keduanya itu dia adalah bilangan berpangkat 2. Berarti ini kalau kita bikin, dia bisa jadi 5x. Terus 49 itu 7 kali 7 kan? Di sini 5x, di sini 7, di sini 7. Nah, tandanya berarti kalau ini minus 35, minus 35 70 ya. Ini sama dengan 0. Jadi dari sini kita akan dapat satu titik. Satu titiknya itu yaitu x sama dengan 7/5. Nah, si x-nya udah dapet nih. Kalau x-nya udah dapet, langkah selanjutnya kita mencari nilai y. Masukin ke persamaan garis. Ke minus 7x tambah 11. Jadi diperoleh y sama dengan minus 7 kali 7/5 ditambah 11. Nah, ini kalau kita hitung, maka kita akan peroleh y sama dengan minus 49/5 ditambah 55/5. Jadi nilai y-nya itu sama dengan 6/5 ya. Nah, setelah nilai y dan x-nya kita peroleh, artinya kita udah dapat nih titik singgung yang pertama. Kita kasih nama aja, titik singgung yang pertama itu adalah 7/5,6/5. Nah, untuk memperoleh si persamaan garis polar tadi, kan kita butuh 2 titik ya. Tadi kita baru dapat titik A. Nah, sekarang kita butuh titik B. Nah, untuk mencari titik B juga sama ya. Kita akan cari menggunakan konsep titik potong. Ini persamaannya Y sama dengan X plus 3. Di sini ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan mencari titik potong garis Y sama dengan X plus 3 dengan lingkaran. Lingkarannya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi dengan 2Y kurang 1 sama dengan 0. Sekarang kita masukin ya. Berarti kalau dimasukin itu menjadi X kuadrat ditambah dengan X plus 3 kuadrat dikurangi 2 kali X plus 3 dikurang 1 sama dengan 0. Kita uraikan, maka diperoleh X kuadrat tambah X kuadrat ditambah 6X tambah 9 dikurangi 2X dikurangi 6 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X kuadrat lalu ditambah dengan 4X lalu ditambah dengan 2 sama dengan 0. Atau kalau kita bagi 2 jadi X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kalau kita faktorkan, itu akan menjadi X plus 1 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai X-nya adalah min 1. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya, sekarang kita cari nilai dari Y-nya. Y-nya itu adalah min 1 tambah 3, sehingga Y-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita dapat deh titik B yang tadi ya. Jadi titik B-nya itu adalah min 1,2. Nah, terus tadi kita ingat, yang namanya garis polar itu kan garis yang melalui si titik A dengan titik B. Nah, sekarang kita bisa cari deh. Ibu cari sebelah sini ya.
Jadi, untuk mencari persamaan garis polar yang melalui tadi titik A-nya adalah 7/5, 6/5 dan garis B-nya adalah minus 1,2. Nah, ini kita tinggal gunakan rumus persamaan garis lurus aja, yaitu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X dikurangi X1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Misalkan Y1-nya anggaplah A, lalu Y2-nya anggaplah B ya. Berarti di sini diperoleh Y dikurangi dengan 6/5. Lalu kita bagi dengan 2 dikurang 6/5. Sama dengan X dikurangi 7/5 dibagi dengan minus 1 lalu dikurangi dengan 7/5. Nah, setelah ini kita hitung dulu penyebutnya aja biar gampang. Nah, dari sini kita akan peroleh jadi Y dikurangi 6/5 dibagi 2 itu kan artinya 10/5 ya. 10/5 dikurangi 6/5 berarti menjadi 4/5. Lalu sama dengan X dikurangi 7/5 dibagi dengan minus 5/5 minus 7/5. Berarti menjadi minus 12/5. Nah, setelah ini kita kali silang deh. Berarti kalau kita kali silang, di sini jadi minus 12/5. Kita kali dengan Y minus 6/5. Sama dengan 4/5 kita kali dengan X minus 7/5. Nah, setelah ini, kedua ruas Ibu akan kalikan dengan 25 ya. Jadi ada 25 bagi 5, 5 ya. 5 dikali minus 12 itu adalah minus 60 Y. Lalu dikurangi dengan 12 kali minus 6 itu 72 ya. Ini jadi plus 72. Sama dengan 20X lalu dikurangi dengan 28. Nah, kalau semuanya kita taruh ke ruas sebelah kanan, maka diperoleh persamaannya 20X lalu ditambah 60Y lalu dikurangi 72 dikurangi 28 sama dengan 0. Atau 20X tambah 60Y lalu dikurangi dengan 100 sama dengan 0. Nah, sekarang kedua ruas kita akan bagi dengan 20. Sehingga kalau dibagi dengan 20, di sini jadi X tambah 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan garis polar AB. Oke, cukup sekian KBM hari ini. Jika ada pembahasan atau materi yang kalian kurang pahami, kalian boleh tanyakan pada kolom komentar atau boleh kalian tanyakan di KBM berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.